Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai critical book review dengan topik bahasan bumi dan alam semesta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dengan saya Christine Desmawati Stanggang sebagai moderator beserta rekan-rekan kami yaitu Desi Kristi Aritonang, Rasta Maria Sinaga, dan Sunarsini Siregar. Pokok bahasan pada presentasi kali ini ialah pendahuluan, ringkasan isi buku utama dan pembanding yang akan dijelaskan oleh Sunarsini Siregar dan Desi Aritonang. Pembahasan kelebihan dan kekurangan buku akan diulas oleh Rasta Sinaga dan yang terakhir penutup. Nah teman-teman, kapankah terakhir kali kita mempelajari tentang bumi dan alam semesta? Apakah di bangku SD, SMP, atau SMA? Marilah kita mengulas kembali materi bumi dan alam semesta. Adapun yang melatar belakangi kelompok kami untuk melakukan review kali ini ialah alam semesta merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya pada pertengahan abad ke-20. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, bumi tersusun atas beberapa lapisan bumi, bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai makhluk hidup yang menempati alam semesta, terutama bumi, harus mengetahui bagaimana struktur bumi dan juga semua yang ada di alam semesta. Untuk itu, CBR ini kami buat bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar, tetapi juga untuk menambah pengetahuan tentang materi yang dibahas. Adapun tujuan kelompok kami melakukan review buku ialah yang pertama, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar. Yang kedua, melatih kemampuan dalam berpikir kritis terhadap sebuah buku. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku. Manfaat dalam mereview atau melakukan critical book review pada kali ini ialah dapat mengetahui pengetahuan tentang bumi dan alam semesta, serta dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Buku yang akan kami review terdiri dari 2 buku yang kami kategorikan sebagai buku utama dan buku pembanding. Buku utama dengan judul Ilmu Alamiah Dasar, jumlah halaman 166 halaman, pengarangnya ialah Dr. Randus Hudson Sidabutar MSI dan tim, diterbitkan oleh Unimed Press dengan kota terbit Medan dan diterbitkan tahun 2015. Adapun buku pembanding yang kami gunakan ialah dengan judul Pengantar Ilmu Alamiah Dasar dengan tebal buku 119 halaman dengan pengarang yaitu Ati Harmoni dan diterbitkan oleh penerbit Gunadarma. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan dengan ringkasan isi buku utama. Saya akan mencoba menjelaskan isi ringkasan dari buku utama. Yang pertama yaitu pembentukan alam semesta dan tata surya. Teori pembentukan sistem tata surya ada 7. Yang pertama adalah hipotesa nebula. Hipotesa nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804. Kemudian hipotesis ini disempurnakan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Oleh karena itu, hipotesis ini lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kant-Laplace. Yang kedua yaitu hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. pada tahun 1900. Hipotesis planetesimal ini mengatakan bahwa tata surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain yang hampir menabrak matahari. Yang ketiga ada hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffreys pada tahun 1917. Yang keempat ada hipotesis kondensasi.
Hipotesis kondensasi ini dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama J.P. Kuiper pada tahun 1905 hingga 1973. Hipotesis kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Yang kelima yaitu hipotesis bintang kembar. Awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1915 hingga 2001. Hipotesis ini mengemukakan bahwa dahulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Yang keenam yaitu hipotesis Big Bang, merupakan salah satu teori tentang awal pembentukan jagat raya. Teori ini menyatakan bahwa jagat raya dimulai dari satu ledakan besar dari materi yang densitasnya luar biasa. Yang terakhir yaitu hipotesis Tidal, yaitu pada tahun 1877 hingga 1946, James, Jane, dan Harold mengajukan bahwa teorinya bernama teori Tidal. Terbentuknya sistem tata surya ini merupakan hasil percikan dari matahari. Sampai sekarang matahari masih tetap mengadakan percikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta. Pembentukan alam semesta terdiri atas dua teori, yaitu yang pertama teori steady state. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Yang kedua yaitu teori letusan besar atau disebut dengan Big Bang, mengatakan bahwa ada suatu massa yang sangat besar dengan massa jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Selanjutnya mengenai bagian-bagian sistem tata surya. Yang pertama yaitu ada matahari. Matahari adalah bintang induk tata surya dan merupakan komponen utama sistem tata surya. Selanjutnya yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Selanjutnya ada Venus. Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Lalu ada Bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Selanjutnya yaitu Mars. Mars berukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Lalu ada Jupiter. Jupiter adalah planet yang kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus lebih dikenal dengan sistem cincinnya. Lalu lanjut dengan Uranus. Uranus memiliki 14 kali massa Bumi. Adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet lainnya. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus memiliki 17 kali massa Bumi sehingga membuatnya lebih padat. Lalu ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Selanjutnya ada satelit. Satelit adalah pengiring planet. Oleh karena itu termasuk anggota tata surya juga. Satelit mengelilingi planetnya dan bersama-sama mengelilingi matahari. Lalu asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu yang berbenjol-benjol yang tidak menentu bentuknya. Selanjutnya ialah meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi dan lazim disebut sebagai bintang jatuh. Yang terakhir yaitu zat antar planet. Zat antar planet adalah anggota tata surya juga. Terdapat antara planet-planet. Zat antara planet terdiri atas debu dan gas. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bumi sebagai planet. Yang pertama ialah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan yang melapisi bumi. Yang kedua yaitu litosfer.
Bagian luar bumi yang lebih keras dari bagian dalam. Yang ketiga, inti bumi atau barisfer atau sentrosfer. Inti bumi lebih berat daripada kulit bumi. Yang keempat yaitu hidrosfer. Sebagian besar kulit bumi dilapisi oleh air. Lalu saya akan menjelaskan pembentukan benua dan samudra. Konsep pertumbuhan benua dilanjutkan oleh seorang geologis berbangsa Amerika, James Dwight kira-kira 1 abad yang lalu. Ia mengatakan bahwa Eropa Asia dulunya bersatu dengan nama Eurasia. Baiklah, selanjutnya bumi dan alam semesta sebagai buku pembanding. Pengertian alam semesta mencakup 2 hal, yaitu mikrosmos dan makrosmos. Dalam mikrosmos, kita mempelajari benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan sebagainya. Sedangkan dalam makrosmos, kita mempelajari benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, galaksi, dan lain sebagainya. Alam semesta terdiri dari semua materi, termasuk tenaga dan radiasi, serta segala hal yang telah diketahui dan baru pada tahap percaya bahwa pasti ada di antariksa. Bumi, planet, bulan, dan matahari yang termasuk dalam tata surya hanyalah titik kecil di antara 200 miliar bintang penyusun galaksi Bima Sakti. Perhitungan sampai angka 200 miliar bintang ini merupakan perkiraan untuk sebuah galaksi. Jika membahas mengenai alam semesta, maka kita harus tahu bagaimana teori mengenai terbentuknya alam semesta itu. Banyak sekali pendapat mengenai hal tersebut, tapi pada dasarnya ada 2 pendapat mengenai teori terbentuknya alam semesta ini. Yang pertama adalah teori keasaan tetap yang didasarkan pada prinsip kosmologi sempurna, yaitu bahwa alam semesta ini dimanapun dan bila manapun selalu sama. Yang kedua adalah teori dentuman besar, yang berasumsi bahwa ada suatu massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Alam semesta juga diliputi oleh tata surya. Tata surya adalah semua pengikut matahari yang bergerak mengelilingi matahari dalam garis edar yang tertentu di bawah gaya gravitasi. Tata surya terdiri dari benda-benda langit, yaitu matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Matahari terbentuk dari awan gas hidrogen dan debu yang memadat menjadi sebuah bola gas raksasa yang sangat pijar. Matahari terdiri dari 3 bagian, yaitu teras matahari, pabrik tenaga matahari, fotosfer, kromosfer, dan konorea. Planet adalah sebuah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi matahari. Satu kali lintasan tersebut orbit, planet terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok planet luar dan kelompok planet dalam. Yang termasuk planet dalam adalah yang ukurannya kecil, antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah jauh letaknya dari matahari dan besar ukurannya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Asteroid adalah jarak yang sangat lebar antara planet, yaitu Pallas, Juno, dan Vesta. Sedangkan Comet adalah planet yang memiliki ekor dan mengelilingi matahari. Meteor adalah benda langit yang sangat kecil yang bergerak mengelilingi matahari, letaknya jauh dari bumi. Planet yang kita tinggali saat ini adalah bumi. Bumi sangat padat sehingga memiliki gaya gravitasi yang selalu ingin menarik sesuatu ke pusatnya. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan inti bumi, kulit bumi, dan lapisan air serta lapisan udara. Bumi terbentuk dengan cara yang belum dapat dipastikan, namun ada 2 teori, yaitu teori Kahn-Laplace, Chamberlain dan Moulton, James dan Jeffreys, dan teori Alfred Wegener. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan. Kedua buku ini membahas tentang bumi dan alam semesta. Penjelasan kedua buku ini sama. Dibuktikan dari penjelasan tentang pembentukan alam semesta, di mana di dalam buku utama atau diktat, pembentukan alam semesta didasarkan pada 2 teori, yaitu teori steady state, teori letusan besar atau Big Bang, dan sama halnya di buku pembanding, pembentukan alam semesta didasari oleh 2 teori, yaitu teori keesaan, yang tetap yang didasarkan pada prinsip kosmologi sempurna, yaitu bahwa alam semesta ini dimanapun dan bila manapun selalu sama. Yang kedua adalah teori dentuman besar yang berasumsi bahwa ada sesuatu massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Tetapi dalam bagian tata surya ada sedikit perbedaan, di mana dalam buku utama bagian-bagian tata surya terdiri dari matahari, planet-planet,
komet, satelit, meteor, asteroid, dan zat antar planet, sedangkan dalam buku pembanding hanya terdiri dari matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Kelebihan buku ini dari buku utama, yang pertama, materi yang disajikan sangat lengkap dan terperinci. Yang kedua, dalam setiap pokok pembahasan buku ini selalu menampilkan pendapat para ahli yang dapat menguatkan materi-materi yang diberikan penulis. Ketiga, adanya penambahan gambar di beberapa materi membuat pembaca lebih mudah memahami. Yang terakhir, di setiap akhir bab disediakan tugas dan pertanyaan agar pembaca dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi tersebut. Sedangkan kelebihan dari buku pembanding yaitu hanya ada dua. Pertama, bahasa yang digunakan sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Dan yang kedua, di setiap akhir bab terdapat evaluasi atau soal untuk mengasah kemampuan kita tentang materi tersebut. Kelemahan buku ini, dari buku utama, tidak ditemukannya rangkuman di akhir bab sehingga sulit untuk mengulang lagi materi yang ingin dipelajari, khususnya di bab 4. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam penulisan materi di mana terjadi pengulangan penulisan dan itu bisa dilihat di bab 4 tentang komet. Yang terakhir, pada beberapa bab ada beberapa subbab materi yang tidak perlu dilampirkan karena pada dasarnya tidak berhubungan dengan materi inti atau tidak berpengaruh besar dalam menjelaskan materi inti. Kelemahan dari buku pembanding: 1. Sedikit menggunakan pendapat para ahli sehingga materinya tidak meyakinkan. Dan yang kedua, penjelasan setiap materi kurang lengkap. Dan yang terakhir, tidak ada rangkuman di akhir bab. Baiklah, berdasarkan pemaparan kelompok kami, kita sampai kepada kesimpulan. Dari dua buku yang telah direview, yakni buku Ilmu Alamiah Dasar dan buku Pengantar Ilmu Alamiah Dasar, dilihat berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan buku Pengantar Ilmu Alamiah Dasar atau buku pembanding, buku utama lebih dapat menjawab kebutuhan para pembaca karena buku utama lebih padat konten daripada buku pembandingnya. Namun, bukan berarti buku utama ini sudah dikemas rapi. Dalam artian, reviewers masih menemukan kekurangan di sana-sini untuk mendapatkan perhatian lebih, agar hendaknya buku ini dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan akan materi ilmu alamiah dasar bagi setiap kalangan. Dan buku pembandingnya, yakni Pengantar Ilmu Alamiah Dasar, membutuhkan pembaruan segera agar lebih padat konten, serta agar dapat lebih padat guna. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun materi yang kurang jelas, kami memohon maaf dan kelompok kami terbuka bagi saran dan masukan dari teman-teman sekalian agar penyempurnaan presentasi kami pada presentasi berikutnya. Terima kasih.